Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ini hari Minggu tanggal 25 Desember, hari Natal. Dan di sini diguyur hujan teman-teman. Ini waktu pagi jam 7 pagi. Nah, ini saya mau membagikan tentang masalah lampu indikator oli ya teman-teman. Lampu indikator oli ini. Nah, ini yang di sini. Kan di sini ada 3. Yang satu aki, yang tengah itu indikator oli, yang paling sebelah kiri itu handrem ya. Dan untuk yang sebelah kiri itu kan handrem, ini lampu indikator handrem. Untuk dulu itu saya pernah membahas lampu indikator handrem ini. Lah, ini lampu indikator handrem ini kan saya sudah membahas saat ini lampu indikator handrem ini menyala terus ya teman-teman, ketika handrem sudah ditekan ke bawah. Nah, itu ada sensornya itu ketekan terus. Saya sudah membagikan video cara menyetelnya, nanti cari video-video saya di beranda saya teman-teman. Nah, sekarang saya mau membagikan lampu indikator oli punya saya ini mati ya teman-teman. Sebenarnya itu tadi malam saya buat jalan-jalan ke kota itu, lampu indikator oli ini sebenarnya itu nyala terus, nggak mau mati ya teman-teman. Menyala terus ya. Sebenarnya ini sangat fatal ya kalau lampu indikator oli ini menyala terus menerus ya. Kalau kita tidak langsung mengecek itu bisa fatal di mesin mobil kita teman-teman, bisa turun mesin nanti. Karena lampu indikator oli ini menyala terus itu ada beberapa kemungkinan ya teman-teman. Satu yang pasti itu olinya kurang, bisa terjadi oli di mesin itu bisa kurang, karena kalau ada mobil di teman-teman ada yang rembes oli dari mesin itu pasti oli semakin lama itu semakin mengurang. Nah, ini untuk lampu indikator oli ini menyala terus ya, itu karena oli di mesin itu kurang. Yang kedua itu faktor dari pompa oli ya teman-teman. Oli itu kalau mesin menyala itu pompa oli kan menekan, lah oli itu harus ke atas ya teman-teman, menyuplai ke mesin-mesin yang di atas ya teman-teman. Nah, itu tidak jalan, pompanya itu tidak jalan, mengakibatkan tidak ada oli yang naik ke atas ke mesin, mengakibatkan mesin itu rusak ya teman-teman, bisa turun mesin. Nah, itu sangat fatal ya teman-teman. Lebih baik kalau lampu indikator menyala itu langsung berhenti aja teman-teman untuk dicek. Yang ketiga itu switch oli di mesin itu tidak berfungsi ya teman-teman, bisa terjadi itu rusak. Jadi ketika pompa oli itu bekerja itu tidak akan ada semburan oli ke switch itu, lah itu tidak berfungsi. Jadi switchnya itu menyala terus gitu teman. Seharusnya kalau mesin hidup kan oli naik terus masuk ke switch oli dan oli itu akan mati. Di indikator oli ini akan mati dengan sendirinya kalau mesin menyala. Tapi kalau nggak menyala kan oli nggak bekerja, nggak ada tekanan gitu, otomatis oli ini akan menyala terus. Ketika mesin menyala otomatis indikator ini akan mati ya teman-teman. Yang keempat itu ini disebabkan karena kabel ya teman-teman. Seperti di mobil saya ini kan tadi malam ini nyala terus ya teman-teman. Saya panik, apa kurang oli, apa pompa olinya nggak bekerja. Ternyata saya cek itu teman-teman, itu kabel ini. Sudah saya lepas, saya cek kabel sebentar ya teman. Nah, ini ya teman-teman, ini kan kabel sebentar. Nah, ini kan ada kabel. Nah, ini kan kabel switch oli ya teman-teman. Ini kabelnya itu di saya itu mengelupas, jadi kabelnya itu menempel di bodi terus. Jadi saat mesin menyala seharusnya mati, ini lampu indikator oli ini menyala terus ya teman-teman. Nah, ini kan gini. Nah, saya cek, saya copot di switch olinya ini, saya copot gini. Nah, otomatis kan kalau switchnya itu bekerja dengan baik itu otomatis akan mati dengan sendirinya ya teman-teman. Lampu indikator di panel di sini itu akan mati dengan sendirinya. Nah, ini kok nggak mati, berarti kan ini nempel ke bodi ya teman-teman. Nah, ketika saya lepas gini harusnya mati. Kalau switchnya normal itu harusnya mati. Lah, ternyata ini enggak mati, ternyata ini nempel ke bodi. Nah, ini saya putus terus saya mau sambung lagi ya teman-teman.
pakai kabel ini, kabel kabel anti panas ya teman. Ini kalau nempel ke bodi ya nggak melonyoh, jadi ya nggak nempel. Ini mau saya ganti, ini saya sambung. Dan untuk pengecekan, kalau sudah pengecekan itu lampu indikator oli itu menyala terus saat mesin hidup, itu pastikan langsung cek yang pertama itu ini di bagian untuk menambah oli. Teman-teman bisa cek kalau indikator oli itu menyala terus saat mesin sudah menyala, pastikan oli ini bisa keluar menyembur-nyembur gitu dari sini ya. Itu tandanya pompa oli mesin itu masih bekerja dengan baik ya teman-teman. Jadi aman. Jadi saya ulangi lagi teman, kalau lampu indikator oli menyala terus saat mesin sudah menyala, itu pas lakukan cek seperti yang pertama ini ya teman. Teman-teman bisa buka tutup oli ini, buka. Ketika mesin menyala, pastikan oli ini bisa nyembur ke atas. Nah itu tandanya pompa oli bekerja dengan baik dan aman ya teman-teman. Kalau buat darurat berjalan dulu nggak apa-apa, aman, karena oli bisa bekerja dengan baik. Dan pastikan oli masih ada ya teman, kan ada di switchnya itu di untuk pengecekan oli itu. Kalau masih ada penuh, ternyata lampu indikator itu masih menyala, pastikan cek yang pertama ini dibuka. Saat mesin menyala, pastikan ada semburan oli yang keluar. Nah itu pasti aman dulu. Yang ketiga pasti kalau masih menyala lagi, ya itu tadi seperti di mobil saya ini teman-teman, copot kabelnya, kabel di switch oli itu dicopot. Ketika masih menyala, berarti ada konsleting di kabelnya ya teman-teman. Seperti di mobil saya itu kabelnya mengelupas ya, berarti kan switchnya masih aman. Tapi kalau dilepas kabelnya, switchnya mati, berarti switchnya ya teman yang bermasalah. Kalau di mobil saya ini kabelnya, hanya kabelnya. Ini mau coba saya sambung dulu karena ini sudah saya putus nih. Ini udah saya putus karena kena nempel di mesin, terus kabelnya mengelupas ini. Nah nempel sini terus mesin nyala terus. Kalau mesin nyala pun mesin nyala terus ini. Itu ya teman-teman. Ini saya mau sambung sama ini. Bentar dulu ya teman-teman, saya sambung dulu. Nah ini teman-teman, kabelnya yang ke switch oli itu meleleh karena kena mesin ini meleleh, jadi ketempel bodi gini terus, jadi indikator lampu olinya itu menyala terus ya teman-teman. Nah gini. Nah ini mau saya sambung, saya ganti kabel anti panas ini. Nah ini sudah saya sambung, saya lewatkan sini pakai kabel anti panas ini sana langsung nyambung ke switch oli ya teman-teman. Nah udah saya sambung ya teman-teman. Ini kabelnya ini kabel putih itu langsung ke sana, ke mana teman, switch oli ya sini. Nah di sana. Nah ini switch oli ini switch oli, kabelnya ini saya ganti, ini kabel putih ini langsung ke belakang langsung. Nah ini belakang. Saya coba dulu ya teman-teman. Hidupkan mesin mobil BBG di pagi hari. Terus ini langsung. Nah itu udah nyala. Bisa langsung mati ya. Normalnya kalau mesin hidup lampu indikator ini mati ya teman-teman. Nah ini udah bisa. Ini pakai gas. Ini pemanasnya saya pakai air, saya sirkulasikan. Nih airnya sirkulasi. Nah biar hangat. Temperaturnya masih di 26, idealnya 30, saya buat 35 ini.
Nah, kita buat 35. Nanti kalau lebih dari 35 udah mati sendirinya. Itulah fungsinya pakai termostat ya teman-teman, enggak biar otomatis. Nah, ini udah normal ya teman-teman. Nah, kita matikan ya. Kalau saya matikan mesin, kalau normal itu indikator oli ini harus nyala ya teman-teman. Nah, ini saya matikan mesin, lampu indikator nyala. Kalau mesinnya saya nyalakan, itu harusnya lampu indikator oli mati ya teman-teman. Kita nyalakan. Nah, mati teman-teman. Saya matikan, lampu indikator nyala harusnya. Nah, normal ya teman-teman nih. Nah, teman-teman, udah normal ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Maaf kalau ada kurang jelas ya. Intinya itu tadi ya teman-teman. Kalau mengatasi lampu indikator oli ini, jangan sepelekan ya teman-teman. Jangan sepelekan lampu indikator oli ini, karena bisa berakibat sangat fatal ya teman-teman. Jika teman-teman di mobil teman-teman mengalami seperti di mobil saya, ketika saat perjalanan lampu indikator oli menyala, sebaiknya menepi dulu teman-teman, langsung cek aja. Kalau di cek kekurangan oli kan nggak bisa ya teman-teman, karena habis berjalan. Langsung cek aja di sini ya teman-teman, langsung cek aja di sini. Ketika mesin menyala harusnya ada semburan atau percikan oli yang keluar. Nah, itu masih aman ya teman-teman. Pasti itu pompa olinya masih bekerja dengan baik dan oli masih aman. Dan langsung yang kedua, cek olinya kurang atau habis gitu. Kalau olinya masih, ya berarti ada kerusakan di switch oli dan atau di kabel-kabel kelistrikan oli itu, seperti di mobil saya ini tadi ya teman-teman. Jadi jangan langsung bawa ke bengkel ya teman-teman. Kalau lampu indikator oli itu menyala, sebaiknya dicek dulu di rumah, apa bisa diperbaiki di rumah, karena hanya sepele ya teman-teman. Ya hanya sepele, tapi jangan disepelekan ya teman-teman. Sangat fatal kalau lampu indikator oli ternyata pompa olinya itu tidak bekerja dengan baik. Nah, sebaiknya itu diderek saja ya teman-teman. Jangan nekat mobil dinyalakan terus menerus ya teman-teman, ataupun digas-gas terus menerus, itu sangat fatal. Tapi kalau pompa olinya masih bekerja dengan baik, ya nanti bisa dicek-cek saat waktu luang, entah itu switchnya atau itu kabelnya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang jelasnya di video saya ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi gambaran teman-teman semua saat mobil lampu indikator oli itu menyala terus. Dan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.